Yahoo! Yahoo! Pengembangan media pembelajaran berbasis audiovisual. Materi ekonomi, perilaku produksi. Pasti banyak dari kita yang sudah mendengar kata perilaku produsen. Sebelum itu, mari kita ketahui dulu tentang perbedaan dari apa itu produk, produksi, produsen. Mari kita simak penjelasan terlebih dahulu. Produk adalah hasil yang berasal dari suatu kegiatan mengolah, baik itu berupa barang maupun berupa jasa yang nantinya akan dijual kepada konsumen. Produksi adalah suatu kesibukan untuk menciptakan atau menaikkan nilai fungsi suatu barang atau jasa. Sementara produsen adalah badan atau orang yang mengolah barang atau jasa untuk dimanfaatkan pasar. Mari kita belajar tentang perilaku produsen. Pengertian perilaku produsen. Menurut bahasa, perilaku berarti kelakuan, perbuatan, sikap, dan tingkah. Sedangkan menurut sosiologi, perilaku manusia adalah sekumpulan perilaku yang dimiliki oleh manusia dan dipengaruhi oleh adat, sikap, emosi, etika, dan kekuasaan. Sedangkan perilaku produsen adalah kegiatan pengaturan produksi sehingga produk yang dihasilkan bermutu tinggi sehingga bisa diterima di masyarakat. Adapun permasalahan yang dihadapi oleh perilaku produsen, yaitu bagaimana dengan modal yang terbatas bisa menciptakan barang dengan kualitas dan kuantitas yang cukup. Maka dari itu kita belajar tentang perilaku produsen, yaitu tentang teori perilaku produsen, teori yang membahas tentang bagaimana produsen mendaya gunakan sumber daya yang ada agar diperoleh keuntungan yang optimal. Selanjutnya adalah apa saja perilaku produsen dalam kegiatan produksi. Ada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Selanjutnya aktivitas dalam perilaku produksi. Apa yang diproduksi yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi masyarakat, primer, sekunder, dan tersier. Dan ada manfaat positif bagi perusahaan dan masyarakat, yaitu harus memenuhi kategori etis dan ekonomis. Yang kedua adalah berapa kuantitas yang diproduksi. Jumlah produksi dipengaruhi dua faktor yang meliputi internal dan eksternal. Faktor internal meliputi sarana dan prasarana yang harus dimiliki perusahaan, faktor modal, faktor sumber daya manusia, faktor sumber daya lainnya. Adapun faktor eksternal yang meliputi adanya jumlah kebutuhan masyarakat dan kebutuhan ekonomi. Yang ketiga adalah kapan produksi dilakukan, yaitu penempatan waktu produksi yang sesuai apakah akan mengatasi kebutuhan eksternal atau menunggu tingkat kesiapan perusahaan. Yang ketiga adalah mengapa suatu produk diproduksi. Ada alasan ekonomi, alasan sosial kemanusiaan, dan alasan politik. Yang keempat, di mana produksi itu dilakukan, yaitu karena akses pasar yang efektif dan efisien, kemudahan memperoleh supplier bahan dan alat-alat produksi, murahnya sumber-sumber ekonomi, dan biaya-biaya lainnya yang efisien. Yang terakhir, siapa yang produksi? Produk dapat dilakukan oleh negara, kelompok masyarakat, ataupun individu. Sekian pembelajaran tentang perilaku produsen. Terima kasih, semoga bermanfaat.